Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li amanatihim ra'un. Dan orang-orang beriman yang menjaga amanah dan janji amanah dan janji mereka. Ay qa'imuna 'alaiha, menunaikannya, bihifdhiha wa islahiha, dengan cara menjaganya dan memperbaikinya. La yakununa idza tuminu, mereka tidak berkhianat apabila mereka dipercaya atau diberi amanah. Wala yanquduna ahdahum idza ahadu, dan mereka juga tidak membatalkan janji mereka. Umumul mereka berjanji. Qala Abu Hayyan mengatakan, wallahir umumul amanat. Lahiriah ayat ini menunjukkan keumuman maksud dari kata al-amanat. Pantas, jadir itu artinya layak, pantas, wajar. Wajar untuk apa? Pantas untuk apa? Biwirathati jannatin na'im. Untuk mewarisi, menerima maksudnya, surga nan penuh kenikmatan. Jannatun na'im. Alladzina yarithunal firdausa. Hum fiha khalidun. Ay alladzina yarithuna, mereka itulah orang-orang yang mewarisi ali al-jannah, surga yang tertinggi, surga tertinggi. Allati, yang tatafajjaru minha anharul jannah, sungai-sungai di surga memancar atau mengalir dari dalamnya, dari ketinggian surga-surga itu tadi. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah dalam sabda beliau ini, idza sa'altumullaha, apabila kalian bermohon kepada Allah dalam doa yang kalian panjatkan, maksudnya fas'aluhul firdausa, maka mohonkanlah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu, karena surga Firdaus itu awsatul jannati, surga yang berada pada posisi tengah, wa a'lal jannah, sekaligus yang tertinggi, wa fauqahu, dan di atasnya, di atas surga Firdaus itu, arsyur rahman, terdapat arash Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Wa minhu, dan dari dalam arash inilah, atau dari arash Allah inilah, tafajjuru, ay tafajjaru boleh, anharul jannah, sungai-sungai di surga itu memancar atau mengalir, bersumber dari arash Allah subhanahu wa ta'ala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ay hum daimuna fiha, mereka akan kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha abadan, mereka tidak keluar dari surga itu untuk selama-lamanya. Wala yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak menginginkan perubahan atau pergantian dari itu. Mereka penghuni surga tidak ingin diganti lagi dengan surga yang Allah anugerahkan kepada mereka saja. Mereka tidak ingin perubahan, mereka tidak ingin pergantian, nggak mau. Diganti dengan dunia, nggak mau lagi. Diganti dengan neraka, apalagi. Diganti dengan alam kubur, nggak mau lagi. Mereka inginnya cukup ada di surga itu saja. Kekal segala-galanya, kenikmatannya kekal, kemudahan-kemudahan Allah berikan, tidak ada lagi penyakit, lahir maupun batin. Tidak ada rasa kantuk atau tidur, dan kalau begitu tidak juga ada kematian. Kenapa tidak ada tidur? Karena tidur itu adalah saudara dari kematian. Jika kematian tidak ada, maka tidur pun tidak ada. Jika tidur tidak ada, maka awal dari tidur, kantuk, rasa kantuk juga tidak ada. Jadi penghuni surga itu melek terus. Tidak ada matahari, tetapi terang. Karena cahaya Allah menyinarinya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan, Allah penuhi di situ. Tidak ada pengecualian yang memang wajar untuk diminta oleh ahli surga. Nggak ada yang dihalangi oleh Allah. Tidak ada kematian,
tidak ada rasa sakit fisik maupun batin, tidak ada penyakit hati, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Semua belenggu hati itu Allah cabut dari akar-akarnya. Semua bersaudara, berteman. Ikhwana, mereka bersahabat. Mereka ahli surga berteman. Sama juga, Allah itu kan nggak bisa dibayang-bayangkan dalam pikiran dan hati. Apapun tentang Allah secara fisik tergambar dalam pikiran, pasti nggak begitu. Itu aja jawabannya. Apapun pikiran Anda tentang bentuk, tentang warna, tentang ini, surga, dan sebagainya, pasti nggak gitu. Itu cuma hayalan Anda, cuma yang terlintas di pikiran Anda. Maka memang bukan porsi untuk dipikirkan kok. Diyakini adanya, diimani dengan baik, tanpa ragu, beramal dengan ikhlas. Oke, selesai. Kalau begitu kita masuk ke tadribat. Sebutkan mana mubtada, subjek, dan mana khobar, predikat pada ungkapan-ungkapan di bawah ini. Alladzina hum li salatihim khashi'un. Mana mubtada dan khobar? Mubtadanya hum. Mubtadanya hum. Khashi'un khobar. Dan ini jumlah ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini karena jatuh setelah isim mausul dinamakan jumlatus silah. Jumlatus silah itu tidak punya kedudukan tertentu. La mahalla lahu minal i'rab. Lanjut. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mana mubtada khobar? Hum. Khobarnya? Mu'ridun. Mu'ridun. Selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mubtada khobar? Hum pada Khobarnya walladzina hum li furujihim hafizun. Mana mubtada khobar? Hum mubtadanya. Hum faizun. Hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mana mubtada? Isim inna. Semula mubtada yaitu hum. Khobarnya sekarang menjadi khobar inna, ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Mana mubtada? Mubtadanya fa ulaika. Ya, ulaika. Khobarnya al-adun. Al-adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mubtada khobar tunjuk dua-duanya. Hum ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mubtada khobar tunjuk dua-duanya. Hum muhafizun. Yuhafizun. Ulaika humul warithun. Mubtada khobar tunjuk. Ulaika al-warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mubtada khobar tunjuk. Hum khalidun. Terjemahkan ungkapan berikut yang mengandung bentuk taukid penegasan ini. Nomor 1. Qad aflahal mu'minun. Bagaimana menerjemahkannya? Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Atau orang-orang yang beriman itu sungguh telah beruntung. Fa innahum ghairu malumin. Maka sungguh mereka tidak tercela. Tidak tercela. Famani batagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari di lain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Perhatikan susunan jar majrur atau ghorof yang merupakan sisipan dalam ungkapan berikut. Kemudian jelaskan pemahaman makna yang ditunjukkannya. Nomor 1. Fi salatihim adalah jar dan majrurnya. Berarti makna yang ditunjuknya apa? Di dalam salat mereka. Itu makna yang dihasilkan. Bukan terhadap salat mereka.
Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Diartikan apa? Dari perbuatan tidak berguna. Dari perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jar majrurnya mana? Lizzaki. Mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Li furujihim, dan mereka orang-orang yang menjaga maluannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Li amanatihim. Oke, dan mereka orang-orang yang jaga amanah mereka dan janji mereka. Yang terakhir, walladzina hum an salawatihim yuhafizun. Ala salawatihim yuhafizun. Ala salawatihim. Dan mereka orang-orang yang memelihara atau menjaga salat mereka. Kita masuk ke judul yang terakhir, Nurullahi Ta'ala. Surah An-Nur ini, ayat 35 hingga 38. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. An-Nur 35-38. Kita masuk ke terjemah dan kosakata. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Kalau tanpa ada cahaya yang diberikan Allah untuk langit dan bumi, yang terjadi adalah malam selama-lamanya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian andai atau jika Allah jadikan kehidupan di dunia ini malam sepanjang masa untuk selama-lamanya. Man ilahun ghairullah. Tuhan mana selain Allah? Ya'tikum bidya. Yang mampu dan bisa, yang kuasa menghadirkan seberkas cahaya yang dapat kalian gunakan untuk
Ya macam-macam untuk mencari nafkah, bekerja, dan sebagainya. Nggak ada, hanya Allah yang bisa. Tapi juga sebaliknya, qul ara'aytum min ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan, bagaimana menurut kalian seandainya jika Allah jadikan siang itu berlaku sepanjang masa selamanya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih. Tuhan mana selain Allah yang bisa menghadirkan malam yang dapat kalian gunakan untuk istirahat di dalamnya? Nggak ada, hanya Allah saja. Maha kuasa Engkau ya Allah memberi cahaya untuk langit dan bumi ini. Dengan mataharimu ya Rabb yang terus bercahaya, bersinar, yang tidak pernah padam sejak Engkau ciptakan alam semesta raya ini. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, di dalam miskat ada pelita besar atau lampu. Di sini ada penjelasan bahwa miskat itu adalah suatu lubang di dinding rumah pada zaman dahulu kala yang tidak tembus ke sebelahnya. Jadi memang dinding yang didesain untuk menempatkan lampu, nggak sampai tembus dinding itu, biasanya digunakan untuk tempat lampu. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Bintang mutiara, kaukabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang dinyalakan, yuqad dinyalakan. Auqada menyalakan. Yuqidu menyalakan. Uqida dinyalakan. Yuqadu mudhari'nya dinyalakan. Yang dinyalakan dari minyak pohon yang banyak berkahnya. Min syajaratin mubarakah. Yang penuh dengan keberkahan. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yaitu pohon zaitun yang tidak terdapat, yang tidak mendapatkan sinar matahari dari sebelah timur saja dan tidak dari sebelah barat saja. La syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u. Yudhi' itu artinya adalah bercahaya, menerangi, bersinar. Minyaknya saja hampir menerangi. Walau lam tamsas hunar. Walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fi buyutin adzinallahu al turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah, rumah ibadah maksudnya, masjid-masjid yang Allah izinkan atau perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di situ di dalam rumah-rumah ibadah itu namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Bertasbihlah di situ di dalam rumah-rumah ibadah itu kepadanya Allah pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Rijalul la tulhihim tijar. Rijalun ini kedudukannya dalam tata bahasa sebagai fa'il dari kata kerja yusabbihu. Kalau didekatkan, yusabbihu rijalul la tulhihim tijarah lahu fiha lillahi fi tilkal buyut bil ghudwi wal asal. Wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Dan tidak pula dilalaikan oleh transaksi jual beli dari mengingat Allah. Dan tidak dilalaikan juga untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka itu takut pada suatu hari yang berguncanglah pada hari itu hati dan penglihatan. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar.
liyadziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya lamnya itu ya, supaya Allah memberi balasan mereka ahsana ma amilu, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat atau mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, dan supaya dia Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa perhitungan atau tanpa batas. Dipulangkan kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah limpahkan karunia-Nya tanpa ada batasan apa-apa dan tidak ada yang menghalang-halanginya. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qada wa la yanfa'u dzal jaddi minhul jadd. Hanya dari Allah saja kemuliaan. Oke. Kita masuk sekarang ke Mujazut Tafsir. Allahu nurus samawati wal ard. Maksudnya annallaha munawwirus samawati wal ard. Munawwir itu bentuk apa? Munawwir. Ya. Kalau isim maf'ul, sebelum huruf yang terakhir difathahkan. Bentuk kata munawwir ini bentuk apa namanya? Isim fa'il. Ismul fa'il, itu betul. Jadi munawwir itu adalah ismul fa'il dari kata kerja nawwara, yunawwiru, tanwiran, tanwiratan, tanwaran, tinwaran, munawwaran, baru masuk munawwirun. Nah, di sini isim fa'il. Jadi dari kata kerja nawwara dengan penambahan tad'if atau tasydid di ain fi'ilnya atau di tengahnya. Apa arti nawwara? Menyinari. Menyinari. Itu arti nawwara. Isim fa'ilnya munawwir. Annallaha, bahwa Allah itu munawwirus samawati wal ard. Zat yang menerangi atau menyinari seluruh langit dan bumi. Dia Allah yang memberikan cahaya, meneranginya dan menyinari atau menyinari langit dan bumi itu. Anarallahu samawati bil kawakibil mudhi'ah. Apa arti anara? Ini fi'il atau isim? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Artinya, kalau dia madhi mudhari'nya apa? Yuniru kali ya. Ya, anara yuniru, bukan yuniru. Yuniru. Amata mudhari'nya apa? Itu. Yumitu. Asyara yushiru. Anaro itu artinya juga adalah menyinari atau menerangi. Fi'il madhi mudhari'nya yunir, isim fa'ilnya munir. Munir itu yang menerangi. Anarallahu samawati. Allah menerangi semua langit bil kawakibil mudhi'ah, dengan planet-planet, dengan bintang-bintang. Al-mudhi'ah artinya, kalian tahu arti dhau'un? Dhau'un itu sama artinya dengan nur. Kalian tahu arti nur? Cahaya. Cahaya. Jadi sinonim dari nur adalah dhau'un. Hamzahnya sendirian. Dhad, waw, hamzah sendiri. Dhau'un sama dengan nur. Kalian tahu arti dhiya'un? Mudhi sama dengan munir. Mudhi'ah berarti munirah. Menyinari bukan? Menyinari juga artinya. Al-kawakib al-mudhi'ah, bintang-bintang atau planet-planet yang menyinari. Kalau yang menyinari dirinya terang apa tidak? Terang, Pak Ustaz. Terang. Maka al-mudhi'ah bisa juga diartikan terang. Dengan planet-planet yang terang, yang menyinari. Karena dia terang, maka dia menyinari, memberi cahaya. Allah menyinari langit dengan planet-planet, termasuk matahari ya, dengan bintang-bintang yang terang atau bercahaya. Al-mudhi'ah. Kan di dalam surah Al-Baqarah sudah ada kata adha'a. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Mudhi'ah. Dulu ada presiden Pakistan namanya Dhiaul Haq.
Tulisannya pakai bahasa Arab, dot itu diyaul haq. Apa arti diyaul haq? Cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran. Saya punya teman namanya Daul Milal. Apa itu artinya Daul Milal? Daul juga cahaya ya. Cahaya. Al-Milal artinya apa? Al-Milal itu agama. Jamak dari millah. Millata abikum Ibrahim. Millatun dijamakkan menjadi milal. Jadi Daul Milal artinya adalah Nurul Adyan. Sama dengan Nuruddin. Cahaya agama. Cerdas, baru saja dikukuhkan sebagai guru besar di Sunan Ampel, Surabaya, UINS, dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, profesor di umur ke-60. Oke, bil kawakib al-mudhi'ah. Wa anarallahu al-arda, dan Allah menyinari bumi ini bi bi'atsatir rusulil kiram, menerangi bumi ini dengan mengutus para rasul yang mulia. Wabis syara'i', dan menyinari bumi ini juga dengan syariat-syariat, dengan agama, wal ahkam, dan hukum-hukum Allah, baik itu hukum agama maupun hukum alam, wal ahkam. Coba seandainya bumi ini tanpa para rasul dan tanpa ada bimbingan dari langit dengan syariat yang Allah turunkan dan hukum-hukumnya yang Allah berikan. Apa yang terjadi pada kehidupan di bumi? Kacau, balau, gelap, gulita, saling tikam, tidak menentu arah. Dengan diutusnya para rasul yang mulia, ar-rusul jamak ya, dari rasul. Al-kiram jamak dari al-karim. Asy-syara'i' jamak dari asy-syari'ah. Al-ahkam jamak dari al-hukam. Tanpa para rasul yang diutus, maka kehidupan di bumi gelap gulita, tidak menentu arah, masing-masing dengan egonya, dengan cara berpikirnya. Standar kebenaran bukan lagi agama, kalau begitu standar kebenaran menjadi akal. Padahal akal itu terbatas, kebenarannya tidak mutlak. Kalau agama yang Allah turunkan, kebenarannya mutlak apa tidak? Mutlak. Mutlak. Kebenaran Al-Quran mutlak apa tidak? Mutlak. Mutlak. Sangat mutlak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi termasuk di antara mereka yang ragu akan kebenaran yang datang dari Allah itu. Mutlak. Maka kebenaran Islam ini mutlak. Kebenaran Rasul mutlak. Kebenaran Al-Quran mutlak. Kebenaran syariat Allah mutlak. Kebenaran para Rasul yang Allah utus mutlak. Surga kebenarannya mutlak. Neraka kebenarannya mutlak. Al-jannatu haq. An-naru haq. As-sirat haq. Hayatul barzakh haq. Kehidupan alam barzakh haq. Pasti. Benar adanya. Tanpa secuil pun ada keraguan. Al-jaza, al-hisab, mutlak. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Tidak ada keraguan apa-apa, bukan lagi di dalamnya. Kebenaran itu, ada kebenaran yang benar, ada kebenaran yang dibenar-benarkan. Kebenaran yang benar, itu hakiki. Dialah mutlak. Kalau kebenaran yang dibenar-benarkan, itu tipu-tipu. 2 kali 2, 4. Kebenaran mutlak apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ragukah kita bahwa 2 kali 2 sama dengan 4? Nah, kebenaran agama ini seperti 2 kali 2, 4. Tak terbantah. Kebenaran para rasul seperti 2 kali 2 sama dengan 4. Itu kebenaran hakiki. Ada kebenaran yang dibenar-benarkan. 2 kali 2, 10. Ada. Di kuitansi banyak itu. Lain yang diminta, lain lagi yang cair, lain lagi yang didistribusikan, lain lagi yang dilaporkan. Itu namanya kebenaran yang dibenar-benarkan. Dan itu terjadi di alam nyata. Di dunia ini terjadi 2 kali 2 dengan 10. Tapi kalau cara, teknik untuk sampai kepada angka 4, nah itu boleh beragam. 2 kali 2, 4. Ada yang 2 ditambah 2, 4. Ada yang 3 ditambah 1, 4. Ada yang 5 dikurangi 1, 4. Ada yang 10 dikurangi 6.
Jadi soal teknik atau cara, ada yang menempuh cara yang singkat, ada yang jauh. Walaupun ujungnya adalah kebenaran. Mutlak juga. Kalau dalam konteks agama, keragaman cara silahkan ditolerir. Selama itu memang kebenaran yang datang dari Allah atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Asal prinsip-prinsip tetap dipertahankan. Kira-kira kalau dalam konteks ibadah sholat, ittafaqal ulama ala wujudi takbiratil ihram. Para ulama sepakat menyetujui bahwa takbiratul ihram untuk sholat itu wajib. Wajib. Mau sunnah atau mau wajib sholat itu pasti harus ada takbiratul ihram. Semua sepakat untuk itu. Walakinnahum mukhtalafu fi kaifiyatiha. Akan tetapi mereka para ulama berbeda-beda pendapat tentang teknik atau cara bertakbiratul ihram. Nah, di sini kita harus legowo karena memang teknik atau cara untuk sampai kepada takbiratul ihram yang disepakati wajib itu tadi modelnya macam-macam. Ada yang mengangkat kedua tangannya, kedua telapak tangannya menghadap ke arah kiblat dan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Itu sah. Ada yang mengangkat kedua telapak tangannya dalam bertakbiratul ihram sejajar dengan bahunya, bukan kedua telinga, di bawah sedikit. Itu juga benar, sah. Ada yang bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, tapi sebatas ketinggian dadanya, sah. Ada yang mengangkat kedua telapak tangannya hanya setinggi perutnya, sah. Bahkan ada yang tidak mengangkat sama sekali kedua telapak tangannya, tapi sama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Yang penting itu adalah esensinya sampai kepada takbiratul ihram. Itu yang paling pokok. Soal cara selama itu sumbernya jelas, sah-sah saja. Karena Rasul pun memberikan contoh macam-macam. Saat tertentu takbiratul ihramnya sejajar dengan kedua telinga. Saat tertentu lainnya takbiratul ihramnya ketika kedua tangan diangkat sebatas bahu. Ada kalanya tidak sama sekali. Langsung berdiri begitu saja. Allahu Akbar. Kedua tangannya ya seperti sikap orang yang berdiri dalam keadaan siap. Allahu Akbar. Dalam mazhab hukum ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tidak bersedekap kedua tangannya. Takbiratul ihramnya sebatas mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tangannya enggak diangkat dan tidak bersedekap di atas dada atau antara dada dan perutnya. Sah-sah saja, tidak ada masalah itu. Selanjutnya, fallahu hadi ahlis samawati wal ard. Maka Allah hanya dialah yang memberikan bimbingan atau petunjuk untuk semua penghuni langit dan bumi. Siapa yang memberikan bimbingan kepada para malaikat Allah? Kalau bukan Allah, mereka penghuni langit. Siapa yang memberikan bimbingan, petunjuk dalam kehidupan di bumi? Kalau bukan Allah, melalui para rasul yang dipilih dan diutusnya. Fallahu ahadi ahlis samawati wal ard. Huna itlaqul masdar ay nur ala ismil fa'il ay munawwir. Maksudnya di sini disebutkan kata masdar yaitu nur untuk makna ismul fa'il yaitu munawwir. Ayatnya berbunyi Allahu nurus samawat. Berarti yang disebutkan masdar yaitu nur. Tapi makna yang dituju untuk makna ismul fa'il yaitu munawwir. Menerangi maksudnya. Allah penerang, pemberi cahaya seluruh langit dan bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan itlaqul masdar ay nur ala ismil fa'il ay munawwir. Lil mubalaghah. Kenapa harus masdar? Kok tidak langsung ismul fa'il? Tujuannya untuk lebih menekankan kedalaman makna atau arti. Mubalaghah. Karena penggunaan masdar itu lebih dalam maknanya ketimbang sekedar menggunakan bentuk isim fa'il. Coba lihat. Kalian tahu arti adlun? Adil. Kalian tahu arti adil?
ada adlun, ada adilun. Apa bedanya dalam hal bentuk? Kalau adlun bentuk apa? Masdar. Masdar. Kalau adilun Ismul fa'il. ismul fa'il. Kalau digunakan dua bentuk ini, kira-kira lebih dalam mana makna yang ditunjuknya? Menggunakan bentuk masdar atau menggunakan bentuk ismul fa'il? Cara mengujinya begini. Saya ambil contoh. Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab rajulun adilun. Satu lagi. Umar ibnul Khattab rajulun adlun. Mana yang lebih dalam dua kalimat ini dari segi makna? Adilun. Apa artinya? Umar ibnul Khattab rajulun adil. Orang yang adil. Orang yang adil. Orang yang adil sifatnya kan? Adil itu kata sifat bukan? Iya, sifat. Kata sifat. Karena dia ismul fa'il. Ismul fa'il itu adalah kata sifat. Berarti Umar bin Khattab adalah orang yang bersifat adil. Tapi kalau kita bilang Umar bin Khattab adalah sosok keadilan itu sendiri. Mana yang lebih dalam? Sosok keadilan. Bukan sekedar sifat, tapi sosok keadilan itu adalah Umar. Kalau ada Umar berjalan, saat itu keadilan sedang melangkah. Kalau jari telunjuknya Umar sedang menunjuk, kita katakan itu telunjuk keadilan sedang menunjuk. Lebih dalam mana? Kalau begitu masdar atau isim fa'il? Masdar. Masdar itu lebih dalam maknanya. Ini yang dituju dengan kalimat itlaqul masdar ala ismil fa'il lil mubalaghah. Karena lebih memiliki kedalaman arti. Maknanya lebih dahsyat yang dituju oleh masdar. Antas salam atau antas salim. Nah, coba lihat itu. Allahumma antas salam. Bukan antas salim ya. Ya Allah, engkaulah kedamaian itu sendiri. Tapi kalau Allahumma antas salim, ya Allah, engkau zat yang bersifat kedamaian. Nah, kita batasi sampai di sini. Oke, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.